Aha, kita bisa live lagi ya. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodkitu.com ya. Setelah cukup lama saya nggak bikin live seperti ini ya. Kemarin terakhir kita udah bikin sesi ngobrol-ngobrol bareng Om Lilo, bareng Sis Ame ya. Sekarang kita waktunya bikin live lagi, sharing spesial sesuatu topik-topik yang menarik bersama teman-teman ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain pada join di live kita saat ini, silakan yang pada nonton kasih komentar dulu suaranya udah cukup jelas atau belum ya. Jadi kita udah masuk di hari 100 berapa ya ini? 110 atau 115 di masa pandemi ini ya, di apa nih, orang bilang lockdown atau orang bilang apa nih, COVID pandemi lah ya, sebutnya paling mudah seperti itu. Dan kita sampai harus bekerja di rumah, sampai di fase pertama, di fase kedua kemudian kita semua belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya. Kemudian kita sampai akhirnya kita udah masuk ke fase berikutnya ya. Fase berikutnya adalah fase, orang bilang ada yang sebut new normal, ada yang sebutnya unlockdown after COVID ya. Walaupun saya rasa sendiri juga COVID gak akan tiba-tiba hilang begitu saja dari muka bumi ya teman-teman ya. Jadi mungkin akan butuh beberapa waktu ke depan agar benar-benar COVID hilang. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan ada yang bilang sampai 100 tahun teman-teman. Jadi ya, COVID adalah virus juga yang juga sama-sama makhluk hidup ya seperti kita semua. Dan itu adalah bagaimana sekarang kita mengantisipasi terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita ya tentunya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus melewati masa ini dengan lebih mantap lagi. Oke, teman-teman yang udah bisa nonton video ini dengan jelas, tolong ditulis di komentar ya. Ada di kota mana ya? Hari ini saya mau bahas buku keren. Buku ini sebenarnya sudah saya dapat cukup lama ya, mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu. Tapi saya rasa sampai hari ini buku yang ditulis oleh Dr. Tan Sot Tien ini masih sangat relevan teman-teman ya. Kita akan bahas buku Tan Sot Tien dan mungkin teman-teman udah punya ya. Kalau teman-teman udah punya buku ini, ayo kita nanti bahas bareng-bareng sama-sama. Tulis dulu di komentar apakah suaranya udah cukup jelas teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kita udah ngobrol lama-lama ternyata suaranya nggak kedengeran ya. Tolong kasih komentar ya teman-teman yang pada udah nonton, suaranya sudah cukup jelas. Bu Sri Ana, udah jelas belum suara saya? Ada Ibu Reni Saragi, ada Ibu Lulu, ada Rahayu Eka Ningtyas ini yang udah saya lihat nih. Ada Ibu Lulu juga ya, Darmas Raya Kota Padang hadir, luar biasa ya. Oke teman-teman yang udah bisa dengerin suara saya, gimana? Jelas nggak suaranya teman-teman? Kasih feedback dulu ya sebelum saya lanjutin. Oke, suaranya gimana? Udah jelas Bu Sriana? Bu Lulu, ada Ibu Pipit, selamat datang, udah jodoh. Oke, Bu Sriana udah ngasih feedback ya, cukup jelas. Ada Ibu Reni juga dari Manado, sudah jelas suaranya. Oke, yang dari Jakarta mana nih? Yang dari Jakarta, dari Bekasi, dari mana nih biasanya? Tangerang, dari Bandung, dari Bogor, dari Semarang. Ya, silakan bergabung. Hari ini kita akan bahas buku Sehat Sejati yang Kodrati, suara ayam. Wah, Mas Dika Mahendra, halo. Suara ayamnya jelas ya, alhamdulillah ya. Jadi ada banyak suara-suara ayam lah ya. Oke teman-teman, jadi buku Sehat Sejati yang Kodrati ini ditulis oleh Dr. Tan Sot Tien, M.Hum ya. Jadi ternyata buku ini kalau kita cek itu pertama kali diterbitkan tahun 2012 alias 8 tahun yang lalu teman-teman ya. Tapi sebenarnya buku ini sudah cukup banyak menjelaskan tentang kegelisahan Dr. Tan Sot Tien tentang bagaimana kondisi kesehatan kita ya. Jadi mungkin sama halnya seperti di ketogenik ya. Saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang ahli nutrisi ya.
saya adalah orang-orang dan teman-teman juga banyak di grup adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan masyarakat kita, teman-teman ya. Jadi bukannya kita sok tahu gitu ya, kemudian kita mau ngajarin atau bahkan mengalahkan profesi dokter, enggak ya. Orang tua saya dokter, istri saya dokter, saya juga banyak keluarga-keluarga yang ada di bidang medis. Tapi ini adalah menunjukkan kepedulian kita, teman-teman ya, menunjukkan bahwa kita itu juga ingin berkontribusi terhadap kesehatan, nggak cuma kesehatan diri kita sendiri, teman-teman, tapi kesehatan juga masyarakat, teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham gitu dengan gerakan-gerakan kita ya, seperti tadi Mas Dika ya. Mas Dika dia bikin banyak sekali video-video di YouTube, silahkan tonton dan subscribe YouTube-nya. Mas Dika itu punya jutaan subscriber ya. Jadi beliau juga memberikan edukasi, memberikan inspirasi bagaimana untuk hidup lebih sehat ya. Ada Mas Denny Garindha, ada Bu Friska, Ibu Naning Damayanti, Nadine Udoval, suaranya jelas sekali, mantap, thank you Devlani ya. Ada Mei di Rumajar udah join juga ya. Ada Ibu Wame juga udah join ya. Jadi teman-teman, buku ini kita akan bahas step by step apa aja sih yang ada di buku ini. Dan saran saya, buku ini very worth it untuk dibaca. Memang agak tebel sih, tapi teman-teman gak harus langsung baca semuanya kan. Teman-teman bisa baca bagian mana yang menurut teman-teman memang menarik gitu. Oke, dalam book review kali ini saya akan jelasin bagaimana Dr. Tan itu memberikan stepping dan memberikan gambaran. Jadi di sini juga udah ada warna-warninya ya teman-teman ya. Jadi warna-warninya ini sebenarnya menunjukkan bab-babnya. Jadi buku ini sebenarnya terdiri atas 6 bab. Jadi 6 bab itu mulai yang pertama adalah bagaimana manusia itu dilahirkan dari dalam kandungan, teman-teman. Jadi buku ini sangat menjelaskan bagaimana kehidupan manusia itu sejak dalam kandungan. Keren banget kan? Jadi sejak dini beliau sudah menjelaskan bagaimana kesehatan itu dibentuk sejak awal, teman-teman ya. Jadi yang pertama beliau jelasin tentang keresahan di tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu akan bicara tentang bagaimana tentang air susu ibu ya, kemudian makanan pendamping ASI, kemudian bagaimana gaya hidup itu dimulai dari kecil, dari anak-anak, teman-teman ya. Kemudian akhirnya mungkinkah ada masalah-masalah yang timbul ketika anak itu masih baru lahir, itu dijelaskan juga di bagian-bagian awal. Kemudian bab kedua itu mulai masuk, jadi kenapa dan bagaimana saya sebaiknya, itu dijelasin tentang apa di sini. Mulai saat hamil dan menyusui ya. Jadi kita sudah harus mulai care, mulai peduli itu saat hamil dan menyusui. Itu fase-fase awal yang sangat harus dijaga ya teman-teman ya. Dan bagaimana jika kita mulai memahami tentang organ saya bermasalah gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah kesehatan, beliau sudah mulai explore di dalam situ. Itu bab kedua tentang kehamilan sampai sampai menyusui ya. Artinya hamil, melahirkan, menyusui, 3 tahapan di fase awal kehidupan manusia, teman-teman ya. Kemudian di bab 3 beliau mulai masuk tentang masalah-masalah kesehatan yang saat ini lagi tren ya. Jadi trio pembunuh terbaru ya dijelasin apa saja, yaitu yang pertama adalah masalah penuaan dini, aging. Jadi bagaimana orang-orang di masa modern ini itu kondisi tubuhnya lebih tua daripada usianya, teman-teman. Ya, ini kita coba perhatikan ya. Jadi kondisi umurnya dibandingkan tubuhnya, itu tubuhnya agingnya lebih cepat. Artinya misalnya saat ini dia umurnya 40, tapi tubuhnya itu sudah seperti orang-orang yang usianya 45 tahun atau 50 tahun. Sangat menyedihkan sekali, teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita nanti pelajari, penuaan dini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit degeneratif, teman-teman ya. Penyakit degeneratif itu di sini basicnya diajarin adalah apa? Asalnya dari problem kelebihan berat badan. Kemudian adanya alergi, kemudian turunannya sampai diabetes, masalah tekanan darah tinggi, kemudian kekentalan darah, gagal jantung, sampai masalah persendian itu dijelasin di bab ketiga ini. Hingga bab ketiga ini yang membahas tadi yang masalah yang pertama tadi masalah penuaan dini.
Yang kedua masalah penyakit degeneratif, dan yang ketiga adalah cancer, teman-teman ya. Jadi cancer itu adalah termasuk dari 3 hal yang penting kita perhatikan terkait masalah tingginya tingkat kematian akibat 3 masalah tersebut di basic. Kemudian bab 4 membahas tentang gaya hidup, teman-teman ya. Gaya hidup. Jadi di sini juga mulai dibahas tentang bagaimana sih keturunan, kemudian tentang mitos dan fakta. Ini menarik ya, kapan-kapan nanti kita bahas di sesi live secara khusus ya. Hari ini kita hanya bahas buku ini secara garis besar, dia bercerita tentang apa dan bagaimana Dr. Tan itu waktu itu sebenarnya sudah memberikan gambaran-gambaran besar atau garis besar tentang masalah kesehatan, dan itu sangat cocok kalau teman-teman sudah mempelajari pola ketogenik, bahkan sudah menjalankan. Itu saya rasa sangat sejalan dengan buku yang ditulis oleh Dr. Tan ya. Oke, saya ingin lagi menyapa teman-teman yang udah join. Ada Ibu Rus Lianti Kembar Sitompul ya, ada Mbak Dian Idawati, ada Mas Wanandi ya, ada Ibu Laile Kwok ya, ada Ibu Juminten ya. Nanti kita mau coba ajak interview deh ya. Ini ada Mbak Laile Kwok, ini kayaknya beliau cukup aktif juga. Ini coba kita bisa invite nggak ya? Ngobrol nggak di live seperti ini ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Kita coba adding Mbak Laile Kwok ya. Ini sebenarnya sudah cukup lama dan sangat familiar namanya di grup kita, tapi mungkin kita belum pernah ketemu secara langsung ya. Tapi mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kita explore lebih lanjut. Oke, saya sharing berikutnya tentang tadi ya, yang bab berikutnya, bab keempat adalah tentang pola konsumsi dan gaya hidup. Jadi tadi terkait masalah apa? Tadi udah ada keturunan, kemudian terkait kepercayaan, mitos atau fakta, kemudian tentang berat badan ideal dan sehat optimal itu seperti apa. Yaitu beliau berikan garis-garis besarnya di buku ini, Sehat Sejati yang Kodrati ya. Teman-teman silakan cari aja di toko buku ya. Kemudian bab 5 itu mulai masuk tentang bagaimana rintangan hingga usia senior ya. Jadi ini kita perlu pahami. Kita kalau berdoa, banyak kemarin kan saya juga posting ya tentang apa sih yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Jangan sampai kita panjang umur tetapi tidak sehat, teman-teman. Itu bisa jadi lebih menyiksa ya. Jadi sehat umur dan panjang umur dan sehat itu sangatlah penting gitu loh, teman-teman. Ya tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Kenapa? Karena ya bagaimana misalnya ini penyakit tidak bisa dielak. Misalnya kita sudah terlanjur terkena diabetes, bagaimana cara mengatasinya ya. Kemudian apakah saya cukup cinta pada diri sendiri? Menarik banget ya judulnya ya. Jadi tentang bagaimana kemarin, mungkin dulu kita nggak pernah peduli sama kesehatan, tapi kita bersyukur kita ketemu sama namanya virus COVID yang kemudian menjadi pandemi di dunia ini. Kita diingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga lingkungan kita selalu bersih, ya, rajin cuci tangan, kemudian kalau ada yang sakit kita lebih bisa jaga jarak, kita memakai masker. Itu adalah kepedulian yang lebih tinggi terhadap diri kita, lingkungan kita ya. Bagaimana kita semakin rajin olahraga, kita menjaga makanan. Di situasi seperti ini kita mendapatkan kesempatan dan hikmah ya, luar biasa kita diberikan momen seperti ini ya. Kemudian yang ke 5.3 adalah menapa usia senior dengan bangga ya. Jadi bagaimana teman-teman, saya juga yakin ya di sini mungkin yang usianya udah sekitar 30 ke atas sudah mulai punya momongan, ingin melihat dan ingin menemani anak-anak mereka ke sekolah, kemudian mereka bisa terus menemani hingga remaja, kemudian dewasa, kemudian mungkin anak-anak sudah mulai menikah ya di usia orang tuanya mungkin udah di 45, mereka melihat anak-anaknya semakin besar, remaja, mungkin ada yang kuliah, ada yang mulai bekerja, kemudian sudah masuk ke usia 50-an atau 60-an, mereka ingin bagaimana anak-anak mereka menikah ya. Jadi impian-impian bagaimana kita menjadi tua
dalam usia senior itu dengan bangga. Ya, itu harus kita selalu jaga kesehatan, teman-teman, ya. Mengapa harus berperang melawan penyakit, kesiapan menghadapi perubahan, ya. Semua dijelaskan dengan bahasa yang cukup. Dan bab 6 yang nggak kalah menarik itu adalah masalah kepentingan dan kebijakan, ya. Jadi artinya bagaimana kita itu bisa belajar atau bagaimana kita bisa memahami nutrisi bagi kehidupan secara sederhana, teman-teman, ya. Jadi bagaimana ilmu nutrisi itu bisa kita praktekkan dengan mudah sehari-hari, ya. Kalau ilmunya terlalu rumit, terlalu sibuk, terlalu rumit, sorry ini tadi saya ambil baca, ya terlalu rumit kan sudah dipraktekkan gitu. Tapi di sini diajari adalah bagaimana nutrisi tentang nutrisi kehidupan yang sederhana. Ya banyak orang berpikir bahwa sehat itu mahal. Oh enggak, sehat itu bisa disesuaikan dengan kantong. Ya Anda mau yang mahal juga boleh karena ya sehat itu tentu adalah investasi dibandingkan kita beli apa namanya tas mahal, baju mahal, ya itu boleh juga gitu. Tapi jangan lupakan kita harus juga menjaga kesehatan dan kita berinvestasi terhadap kesehatan kita ya. Maaf tadi nonton sambil oh, oke, sorry. Ya. Ada Ibu Amelia, halo, ada Muhammad Faiz, ada Ibu Pipit. Oke, terima kasih yang udah pada join ya. Ada Siska Levi. Ini kalau ada yang teman-teman mau tanya, mau diskusi atau mau live bareng di sini kita ngobrol-ngobrol juga boleh loh ya. Ini siapa nih yang bisa kita ajak ke kamera? Karena beberapa ada yang bisa diajak ke kamera, beberapa juga nggak bisa ya. Ini kita nggak tahu nih ya. Teman-teman kalau bisa ngobrol-ngobrol di sini sih enak sih. Bisa saya nggak ngomong sendirian ya. Kalau gini kan saya ngomong sendirian ya. Oke. Oke teman-teman ya. Jadi hari ini kita bahas sebuah buku dan saya sendiri sebenarnya udah pengen baca buku ini beberapa waktu yang lalu tapi nggak sempet ya. Tapi saya juga review ada beberapa notes yang saya catat bagaimana buku ini juga memberikan gambaran-gambaran yang cukup menarik tentang kesehatan dan saya rasa Dr. Tan Sotien juga menyampaikan dengan cara yang sangat lugas dan sangat sederhana. Teman-teman tolong komen dong kalau ada yang udah pernah ke prakteknya Dokter Tan. Saya sih sebenarnya penasaran ya, pengen ke sana ya. Kabarnya kalau kita datang ke Dokter Tan itu kita satu keluarga. Kalau walaupun pasiennya cuma satu ya, itu satu keluarga dikumpulin teman-teman ya. Karena apa? Kesehatan satu keluarga atau satu orang di dalam keluarga itu akhirnya bukan menjadi tanggung jawab dia sendiri, tetapi keluarganya harus bisa mensupport si pasien. Ya, itu yang dilakukan oleh Dokter Tan. Jadi edukasi tentang kesehatan itu tidak bisa hanya kepada pasien, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu keluarga itu. Jadi ini tolong dikoreksi teman-teman ya kalau yang tahu tentang atau udah pernah ke tempat prakteknya Dokter Tan. Kabarnya di sana kita akan dikumpulkan, keluarga pasien dikumpulkan, kemudian diedukasi bersama-sama dengan sang pasien. Ya, jadi misalnya yang sedang sakit misalnya katakan bapaknya gitu ya. Tapi nanti orang-orang yang di rumah itu akan diundang juga untuk ikut semacam pengarahan, sesi pengarahan atau sesi lecture lah ya bersama Dokter Tan. Nanti diajarin anak-anaknya juga diajarin, diberi pengetahuan juga istrinya. Kemudian mungkin bahkan kalau ada orang-orang yang juga tinggal bersama di rumah si pasien, itu mereka akan diajarin tentang bagaimana menghadapi dan bisa memahami kondisi pasien. Misalnya gini, pasiennya sakit diabetes. Ya tentu kita harus bisa memberikan pengertian kepada seluruh keluarga. Mungkin beberapa dari mereka masih makan nasi nggak ada masalah, tetapi kalau pasien yang terkena diabetes, ya tentu harus jauh lebih ketat lagi teman-teman ya. Jadi ya terpaksa membatasi benar-benar karbohidratnya ya, nasi, mie, roti, singkong, gandum, kentang, jagung itu semua ya harus diminggirkan gitu loh, terutama untuk mensupport pasien diabetesnya itu gitu ya. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Dokter Tan dan
konon kabarnya Dokter Tan cukup keras gitu ya, artinya beliau juga juga sangat disiplin memberikan edukasi bahwa kesehatan itu nggak bisa dipakai main-main gitu, harus dilakukan secara disiplin, harus dilakukan secara komitmen ya. Jadi kalau memang nggak boleh ya sudah, misalnya bener-bener nggak boleh makan makanan manis untuk tadi ya penderita diabetes, nggak ada lagi gula, nggak ada lagi sirup misalnya, ya itu harus benar-benar 100% dilakukan. Kalau nggak tentu resikonya itu akan sangat tinggi sekali, terutama buat penderita diabetes ya. Oke, tadi yang bab kita udah sampai ke bab ke-6 ya teman-teman ya. Oke, saya mau take a break dulu. Tadi saya lupa bawa minum ya, agak haus ya. Teman-teman, silakan komentar ada di kota mana, udah jalanin gitu berapa lama sih gitu ya. Terutama buat teman-teman yang baru bergabung di grup, baru mencoba-coba ya. Bagaimana rasanya udah jalanin keto, kemudian apa aja yang dirasakan, ayo tulis di bagian komentar. Udah keto berapa lama sih ya? Ada yang mungkin baru 1 hari, boleh. Ada yang mungkin sudah 1 minggu, silakan tulis di komentar dulu. Oke? Ada Ibu Ana Farida, ada Ibu Siska Levia tadi udah join ya. Oke, teman-teman. Kita batasi 5 sampai 10 menit lagi ya, karena habis ini udah maghrib. Ya, silakan teman-teman yang mau kasih komentar udah berapa lama sih jalanin ketogeniknya, silakan tulis dulu di bagian bawah. Tadi kita sudah bahas 6 bab. 6 bab yang dibahas di buku Sehat Sejati yang Kodrati dari Dr. Tan Sotien ya. Saya rekomendasikan teman-teman punya dulu buku ini ya. Bukunya juga saya rasa harganya juga terjangkau dan ilmunya sangat luar biasa dan praktikal ya buat kita praktekkan, terutama buat teman-teman saat ini yang memulai gaya hidup sehat, ingin lebih berenergi dan mungkin untuk kasus untuk terapi lah ya, untuk membantu terapinya agar lebih maksimal, agar lebih fokus, tidak mudah sakit ya. Buku ini sangat-sangat recommended buat teman-teman baca ya. Oke, kita lanjutin tadi bab 6 membahas apa? Bab 6 tadi yang membahas tentang kepentingan atau kebijakan ya. Kepentingan atau kebijakan. Tadi yang pertama adalah tentang nutrisi bagi kehidupan yang sederhana. Itu dijelasin tentang mahal murah, kaya miskin, dan harga yang harus dibayar ya teman-teman. Ya kita harus sadar bahwa memang ada harga yang harus dibayar ketika kita lalai, ketika kita tidak mau menjaga tubuh kita dengan baik. Dan kalau ini sudah terjadi, ya kita harus memperbaiki diri. Kalau itu belum terjadi, alhamdulillah dan sangat-sangat bersyukur sekali ya, ini kita diberikan kesempatan untuk hidup jauh lebih sehat, lebih bahagia lagi ya. Jadi jangan sampai sakit itu datang, kemudian kita baru memperbaiki diri. Itu sebenarnya sudah terlambat ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur sakit, ya udah konsumsi obat yang sudah menahun, ya ini harus kita jalanin dan masih ada kesempatan ya. Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita rezeki, kita bisa silaturahmi hari ini, sehingga kita bisa saling support, kita bisa saling dukung ya. Kemudian tubuh lebih pintar dari iklan yang pintar ya, menarik sekali ya, bahwa tubuh ini sebenarnya memiliki anugerah luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Jadi kenapa kadang-kadang tubuh itu suka protes ya. Ada orang yang sebutnya alarm, ada yang sebutnya apa namanya adaptasi, ada yang nyebutnya healing crisis, ada yang nyebutnya alarm udah ya. Jadi semuanya itu adalah mekanisme tubuh yang pintar ya teman-teman ya. Jadi tubuh itu memang memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan dan kita harus percaya itu semua gitu teman-teman ya. Jadi ada proses detox ya, detoksifikasi yang tak perlu dimanipulasi ya. Kemudian proses transformasi pola sehat seimbang tentang pengobatan tradisional dan menjadi sehat itu adalah tanggung jawab dan hak bagi semua ya. Jadi
Mari kita di grup ini saling berkontribusi positif, saling berbagi hal-hal positif, agar kita jauh lebih bersemangat ya. Kalau kita jalanin sendiri tuh lama-lama kita bisa bosan. Seperti postingan saya 2 hari yang lalu tentang bosan. Bosan itu bisa datang kapan saja ya teman-teman ya. Tetapi ingat, ketika bosan itu datang, itu sebenarnya kita mulai diingatkan bahwa hal yang harus kita catat ketika bosan itu datang, apakah kita benar-benar menginginkan ya, kita harus tanya, bener kan ya teman-teman itu pengen sehat, bener nggak teman-teman itu pengen langsing gitu loh. Kalau tidak ya tentu kita akan lalai dan abai ya. Ini ada Pak Andre ya, saya sempat ketemu 1 tahun putus dan sekarang mulai lagi 1 minggu, luar biasa ya, nggak ada masalah ya, lanjutin selalu. Ada Ibu Mariam, Umu Mariam udah join juga, luar biasa. Ada Caca Sulistia ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menemani sore ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi informasi, sharing hal-hal positif yang memberikan semangat agar kita hidup lebih sehat, hidup lebih bahagia, hidup lebih sejahtera ya. Terima kasih di sore hari ini sudah membersamai. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersilaturahmi di masa-masa mendatang ya. Silakan tonton video ini dari awal, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.